Adu data dan pernyataan tersaji antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa belakangan juga mewarnai fenomena komunikasi koboi Purbaya. Keduanya bahkan berdebat terkait dana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini Menteri Purbaya terlibat adu pendapat dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Saling adu data terjadi terkait dana daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Menko Purbaya menegaskan data yang dia sampaikan bersumber dari Bank Indonesia. Purbaya juga menepis tudingan dirinya menuding langsung Pemprov Jawa Barat. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkinan bisa anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, sekian, sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segit berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda. Dan data itu dari laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi. Itu uang apa sebetulnya? Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Menko Purbaya untuk buka-bukaan data daerah yang menyimpan deposito di bank. Deddy juga membantah menyimpan dana APBD di bank. Dugaan tentang 200 triliun dana yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Dalam rapat pengendalian inflasi daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menyoroti banyaknya dana daerah yang belum terserap dengan baik. Bahkan beberapa daerah menyimpan dananya di bank dan baru akan dicairkan pada akhir tahun. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun akhirnya buka suara atas perbedaan data dana pemerintah di bank antara Kemendagri dan Bank Indonesia. Menurutnya perbedaan ini masih dalam batas wajar karena berbentuk dana bergerak. Adu argumen antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa dengan sejumlah pemimpin daerah terus terjadi. Perdebatan terjadi karena adanya perbedaan data dana simpanan pemerintah daerah dengan Bank Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun buka suara. Menurut Mendagri, data yang dipaparkan Menkyu adalah data bulan Agustus berbeda dengan milik Mendagri yang datanya per bulan Oktober. Selisih 18 triliun rupiah antara kedua data pun juga diungkap Mendagri. Hasilnya adalah itu adalah data 31 Agustus 2033. Sedangkan data yang di kita itu adalah data Oktober. Ya. Nah, antara Agustus 31 sampai Oktober itu kan ada lebih kurang 6 minggu ya. 6 minggu. Uang di daerah itu tidak statis. Boleh tanya semua kepala daerah. Tidak ada dana anggaran yang statis, kan ada yang harus dibayar, ada pendapatan masuk dari pajak retribusi, ada kemudian dari transfer pusat, ada yang dibelanjakan, program-program, dia berdananya dinamis. Sebelumnya dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menanyakan selisih data dana pemerintah di bank yang mencapai 18 triliun. Menkyu pun meminta Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek perbedaan data ini. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan di itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Justru saya jadi tanya-tanya, 18 triliun itu kemana? Karena kalau Bank Sentral pasti ngikut.
itu dari bank-bank seluruh Indonesia termasuk di BI segitu tercatat. Kalau di Pemda kurang 18, mungkin Pemdanya kurang teliti ngitungnya Pak, nulisnya Pak. Kalau BI itu pasti udah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu kemana yang selisih 18 triliun itu. Sebelumnya disampaikan berdasarkan data Bank Indonesia yang digunakan Menteri Keuangan, dana simpanan pemerintah daerah mencapai 233 triliun rupiah. Sementara data Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD mencatat angka 215 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyerahkan urusan sinkronisasi data pemerintah daerah yang mengendap di perbankan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Purbaya menilai ada daerah yang menempatkan dananya bukan dalam bentuk deposito, melainkan rekening giro yang bunganya lebih rendah. Tanya aja ke BI, itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua akun satu persatu. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account. Checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan. Kenapa di checking ada di giro kalau gitu? Dia pasti nanti akan diperiksa BPK. Sebelumnya terjadi adu pendapat dan data antara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dana daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberi klarifikasi bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat soal dana daerah Jawa Barat yang tersimpan di Bank Jabar dalam bentuk giro dan deposito. Kan di paparan Pak Menke tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI tanggal 15 Oktober itu kan di situ ada tuh ya, Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar 4,1 triliun. Uang itu tersimpan di giro, tersimpan di deposito, ya kan? Nah, Bapak harus jujur sama saya. Tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa? Siap 2,62 triliun, Pak. 2,62 triliun Di RKUD. Artinya bahwa itu uang persediaan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tempat penyimpanannya di Bank Jabar, ya kan? Giro Bank Jabar. Ada nggak kita menyimpan di bank lain selain Bank Jabar? Tidak ada, Pak. Tidak Semua ada. Di Bank Jabar. Semua di Bank Jabar, Siap. ya kan? Nah, kalau kemudian nanti di BI ternyata bahwa tanggal 15 Oktober itu ada uang 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya. Siap. Nah, konsekuensinya adalah kalau Bapak berbohong pada saya, Bapak berbohong juga pada rakyat Jabar. Siap. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat per 15 Oktober 2025 ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun. Di posisi ketiga ada kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun. Sebelumnya pernyataan Menteri Purbaya terkait gerakan 17+8 tuntutan rakyat menuai pro kontra. Purbaya pun mengaku salah ngomong dan meminta maaf pada rakyat Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan sebelumnya terkait gerakan 17+8 tuntutan rakyat. Dalam pernyataannya, Purbaya sempat menilai bahwa tuntutan yang disuarakan masyarakat dalam sejumlah aksi pada akhir Agustus lalu hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini. Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa terganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan di demo. Bukan bakalan dikejar dalam masa, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang, bisa nggak bisa 8? Kalau saya bilang bisa, kan saya nipu.
tapi kita bergerak ke arah sana. Mengaku salah berbicara, Purbaya pun akhirnya meminta maaf kepada rakyat. Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani kayaknya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda, Bu. Salah ngomong langsung pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Menteri Keuangan Purbaya juga berjanji tak akan berkomunikasi seperti koboi lagi, termasuk pemaparan tentang kebijakan keuangan yang ia sampaikan. Semua sesuai dengan bahan yang telah disiapkan stafnya. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Sebelumnya Purbaya menjadi sorotan akibat berbagai pernyataannya yang menuai kontroversi. Tak hanya kebijakan Menkyu Purbaya yang jadi sorotan, kelakar dan gaya sang Menteri Koboi juga berhasil mengambil hati rakyat. Menteri Keuangan Purbaya belakangan ini terus menjadi sorotan publik. Pria yang kerap disebut sebagai Menteri Koboi ini pamer jaket baru berlogo 8% yang menyimbolkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Setiap kali muncul di hadapan publik, Purbaya tak pernah lupa dengan gaya andalannya menebar senyum sambil pose jempol super percaya diri. Gaya Purbaya ini berhasil mengambil hati masyarakat karena dianggap penuh optimisme. Terlebih lagi, belum lama ini Purbaya dikabarkan mendapatkan penghargaan istimewa di jalan raya. Masyarakat memberikan mobil Purbaya prioritas karena dianggap berprestasi. Di balik gaya koboinya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ternyata sosok yang romantis terhadap istri. Momen romantis Menteri Purbaya bersama sang istri terlihat saat keduanya menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Komisioner LPS beberapa waktu lalu. Setelah turun dari kendaraan, Purbaya sempat merangkul istrinya sambil memperkenalkan istrinya ke awak media dan berkata, "Bini gua." Bahkan video tersebut juga ia unggah ke akun media sosialnya dengan menambah beberapa foto berduanya dalam sejumlah momen. Gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan publik. Dikenal keras, lugas, dan tanpa basa-basi, gaya koboi sang menteri menuai pro dan kontra. Inside Story akan kembali usai jeda. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindonews TV.